Dari 160 siswa kelas 10 SMK Bina Nusa Mandiri hanya 50% yang boleh mengikuti pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah di Jakarta mulai berjalan. Dari hasil pantauan Poros Indonesia SMK Bina Nusa Mandiri yang letaknya di Jalan Penganten Ali, Ciracas, Jakarta Timur, SMK Bina Nusa Mandiri terlihat berjaga-jaga dan menyambut anak didiknya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka. Yudis, Wakil Kepala Sekolah SMK Bina Nusa Mandiri, saat diwawancarai Poros Indonesia mengatakan, mewajibkan siswa untuk membawa kartu vaksin pada hari pertama pembelajaran tatap muka PTM terbatas, Rabu tanggal 1 September tahun 2021, hari ini. Standar operasional, prosedur yang kami lakukan di SMK Bina Nusa Mandiri. Pada saat pertama kali, anak-anak menyerahkan bukti surat vaksin, kata Yudis Wakil Kepala Sekolah SMK Bina Nusa Mandiri. Ia menambahkan selain itu seluruh siswa juga dipastikan diarahkan dan dicek suhu terlebih dahulu dan wajib memiliki suhu tubuh normal atau tidak melebihi dari 37,3 derajat, tambahnya. Cerita para siswa senang sekolah tatap muka, bertemu teman dan guru, lebih mudah belajar. Pada hari pertama ini, pembelajaran tatap muka terbatas di SMK Bina Nusa Mandiri dilaksanakan oleh 4 kelas. Setiap kelas hanya diikuti oleh sebanyak 50% dari total kapasitas setiap kelas. Sisanya, siswa masih melakukan pembelajaran secara daring melalui sistem belajar campuran, blended learning system. Orang tua murid pun antusias mengantar dan menjemput anaknya yang melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Kami antusias sekali, semoga nantinya bisa kembali normal. Selain bisa bertemu dengan teman-temannya, mereka juga lebih paham pelajaran kalau belajar langsung di kelas, ujar Yudis Wakil Kepala Sekolah itu. Siswa dipantau dan disambut langsung di depan pintu gerbang saat memasuki lingkungan sekolah dan usai pulang sekolah tatap muka. Penerapan protokol kesehatan prokes terlihat di SMK Bina Nusa Mandiri. Selama pembelajaran, para siswa tetap mengenakan masker. Selesai pembelajaran, para siswa berbaris di depan kelas terlebih dulu sembari menunggu giliran cuci tangan. Yudis menjelaskan para siswa-siswi SMK Bina Nusa Mandiri selama proses pembelajaran tatap muka itu diberikan jarak 1,5 meter dari jarak bangku di tiap masing-masing siswa. Selain itu saat berbaris dengan jarak sekitar 2 meter setelah jam belajar mereka rampung pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kata Yudis, petugas SMK Bina Nusa Mandiri dikerahkan, cegah siswa nongkrong usai sekolah tatap muka, agar tetap jaga jarak, dan mematuhi prokes, kata Yudis. Yudis menjelaskan prokes yang diterapkan selama proses pembelajaran tatap muka yaitu setelah cuci tangan. Siswa kemudian harus melalui pengecekan suhu sebelum pulang ke rumah masing-masing. Kalau sudah ada yang jemput, silakan pulang langsung ya. Yang belum dijemput nunggu di kursi, kata Yudis. Dari 160 siswa kelas 10 hanya 50% mengikuti pembelajaran tatap muka untuk hari ini. Sekolah-sekolah ini diizinkan melaksanakan PTM terbatas berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta nomor 883 tahun 2021. Tegas Yudis. Sementara itu, Yudis mengaku respons dan sikap dari anak didik maupun orang tua siswa sangat senang dapat mengikuti pelajaran pembelajaran tatap muka di hari kedua. Kata dia, lanjut Yudis, sejumlah siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka mengaku lebih semangat belajar. Saat ditanyakan seluruh anak-anak di pagi ini mengaku lebih senang belajar di sekolah. Hari pertama sekolah tatap muka, orang tua senang tak pusing dampingi belajar daring. Yudis berharap PTM dapat dilanjutkan agar ia bisa seterusnya belajar di sekolah. Antusiasme serupa juga ditunjukkan salah satu siswi SMK Bina Nusa Mandiri yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku,
Senang bisa belajar di sekolah. Ketemu teman-teman, kata siswi tersebut. Siswi itu pun menambahkan dengan melakukan pembelajaran tatap muka lantaran lebih mudah memahami pelajaran. Lebih enak kayak gini, lebih mudah, lebih ngerti, tambahnya. Tadi belajar langsung dan seluruh anak-anak merasakan senang dan bahagia bisa bertemu teman-teman karena sebelumnya belum pernah ketemu langsung. Tegas Yudis. Pembelajaran tatap muka terbatas di SMK Bina Nusa Mandiri. Dilakukan setiap Senin untuk kelas 10, Rabu untuk kelas 11 dan Jumat untuk kelas 12. PTM dilakukan mulai pukul 7 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selesai pembelajaran tatap muka, pihak sekolah langsung melaksanakan penyemprotan disinfektan di setiap kelas. Tutupnya. Tempat pemberhentian anak-anak dicek berkasnya Pak ya, dicek berkas, surat vaksin sama surat pernyataan orang tua bahwa putra putrinya boleh diizinkan masuk seperti itu. Nah setelah semua berkasnya memenuhi, baru kita izinkan masuk Pak. Kita izinkan masuk anak-anak untuk cuci tangan. Oh tapi sebelumnya tes suhu dulu, biasanya tes suhu dulu. Nah setelah itu anak-anak cuci tangan. Bisa di sini ruangannya tempatnya Pak. Nah, ini tempat cuci tangan ya. Nah, nanti anak-anak sini cuci tangan semua. Setelah cuci tangan, nanti tim Satgas Covid SMK Bina Nusa Mandiri mengarahkan siswa ke ruangannya masing-masing. Nah ini ada ruangannya di atas, langsung diarahkan. Nah ini salah satu ruangannya juga. Ini ruangannya juga. Jadi jendelanya dibuka, wajib dibuka jendela. Ya, AC dimatikan, nggak boleh AC nyala. Semua jendela dibuka. Seperti ini. Nah proses pembelajaran dilaksanakan pukul 7 ya. Pukul 7. Tidak ada istirahat, tidak ada jam istirahat karena memang tidak diperbolehkan. Tapi anak-anak wajib membawa minum dan makanan dari rumah gitu. Nanti ada guru yang mendampingi di dalam ruangannya untuk menemani anak-anak makan, minum seperti itu Pak. Jadi proses pembelajaran selesai, anak-anak pulang pun kita nggak langsung semuanya masuk Pak. Jadi per kelas, per ruangan. Ini ruang ini dulu keluar sudah rapi, sudah tidak ada kerumun di depan, baru ruang yang satunya lagi keluar seperti itu dan seterusnya. Jadi kita mengantisipasi keluarnya itu bergantian agar tidak terjadi kerumunan seperti itu Pak. Teknis anak-anak masuk dari awal sampai pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Ya selamat siang Bapak. Izin dengan Bapak siapa Pak? Saya Yudhistira Pak. Jabatan selaku? Saya selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum Di sekolah? SMK Bina Nusa Mandiri. Ya. Terkait di hari kedua pelaksanaan tatap muka yang diselenggarakan pada hari ini Rabu tanggal 1 September 2021, seperti apa Pak? Alhamdulillah pada hari kedua PTM anak-anak antusias untuk mengikuti PTM. Terus untuk pelaksanaannya di awal ini anak-anak wajib menunjukkan kartu vaksin karena itu adalah salah satu syarat anak-anak bisa mengikuti PTM seperti itu. Kalau anak-anak bisa menunjukkan kartu vaksin akan kita berikan masuk. Setelah itu kita bimbing masuk ke ruang kelasnya masing-masing seperti itu. Ya. Bagaimana teknis mekanisnya Pak saat ketika di hari kedua untuk bertatap muka anak didik yang dilakukan kepada anak didik Pak? Teknis pembelajarannya ya. Oke, untuk teknis pembelajarannya itu anak
masuk jam 7 ya. Setiap bangku anak-anak itu jaraknya itu minimal 1,5 meter antar siswa yang lainnya. Nah, kita sudah sesuai dengan protokol kesehatan gitu. 1,5 meter, anak-anak di dalam kelas wajib memakai masker ya, wajib memakai masker, tidak boleh dilepas selama pembelajaran ya. Terus anak-anak juga tidak diizinkan untuk berkerumun pada saat proses pembelajaran gitu. Terus yang berikutnya adalah pada saat proses pembelajaran anak-anak ini wajib selalu memakai masker dan tidak boleh dilepas. Kalau misalkan ada yang menurunkan masker, ada yang mencopot masker, guru-guru selalu mengingatkan anak-anak untuk memakai kembali. Seperti itu, Pak. Dan sebelum masuk kelas pun anak-anak harus memakai hand sanitizer. Kebetulan di setiap ruang kelas kita pakai hand sanitizer. Kalau sebelum masuk gerbang sekolah, kita anak-anak wajib mencuci tangan. Seperti itu, Pak. Ya. Siapa saja Pak personil yang dilibatkan saat ketika proses penyambutan anak-anak didik kita, Pak? Yang pertama sudah pasti kita memiliki Satgas Covid untuk sekolah. Kita menyiapkan Satgas Covid yang wajib hadir pada saat PTM. Setelah itu guru-guru itu 50% hadir yang memang dijadwalkan pada hari itu PTM. Seperti itu. Nanti Satgas Covid mengecek kelengkapan anak-anak, terus cek suhu segala macam. Nanti pada saat sudah diperbolehkan masuk, nanti guru-guru menyambut anak-anak. Terus Satgas Covid yang berikutnya mengantarkan anak-anaknya ke dalam kelas masing-masing. Seperti itu sih, Pak. Iya. Terkait mengenai dalam bentuk tatap muka kepada anak-anak didik kita, apakah pihak dari Dinas Pemprov DKI Jakarta maupun dari Sudin Pendidikan itu sudah ada tahap sosialisasi terlebih dahulu nggak, Pak? Sudah pasti tahap setiap malam, pagi sampai nggak kenal waktu, Dinas Pendidikan, Sudin semua selalu sosialisasi. Karena memang untuk PTM ini kita harus benar-benar matang gitu. Setiap malam, bahkan bisa rapat itu sampai jam 11 malam, nggak kenal waktu, Pak, untuk mempersiapkan PTM ini benar-benar harus siap. Makanya di DKI khususnya tidak semua sekolah itu bisa PTM, karena kan harus melalui tahapan-tahapan seperti itu, Pak. Ya. Apakah ada modulnya, Pak, di dalam bentuk sosialisasi? Oh, ada modulnya. Seperti apa bentuk modulnya, Pak? Modulnya bisa dalam bentuk PDF gitu, dalam bentuk PowerPoint dan sebagainya. Itu semua lengkap diberikan oleh kepada sekolah-sekolah yang siap PTN gitu, Pak. Semua modul lengkap. Ya. Berapa jumlah siswa kita, Pak, yang hari ini hadir dalam tatap muka? Oke. Untuk teknis untuk yang hadir itu kita kelas 10 terlebih dahulu. Kelas 10 dengan jumlah total 160 hanya diperbolehkan 50%. Jadi sekitar 80 yang hadir. Dan setiap kelasnya maksimal itu 18, tidak boleh lebih. Maksimal. Kalaupun nanti lebih, kita carikan ruangan yang memang belum 18 lebih ke atas. Seperti itu, Pak. Gitu. Jadi hanya 50% untuk kelas 10-nya. Contoh dari 160 berarti hanya 80 yang diperbolehkan hadir. Nanti sisanya yang 80-nya dia tetap PJJ di rumah, yang setengahnya lagi di sekolah. Seperti itu, Pak. Menurut pendapat Bapak, saat ketika anak didik kita tadi bertatap muka, seperti apa reaksi respon dari anak-anak didik kita khususnya, Pak? Pada saat saya lihat di dalam kelas itu sangat-sangat antusias, Pak. Sangat-sangat antusias, bahkan anak-anak, Pak, kalau bisa setiap hari, Pak, udah. Cuman kan kita tidak bisa seperti itu ya.
Kita hanya diperbolehkan seminggu 3 kali. Ya sabar, pokoknya selama kalian menerapkan protokol kesehatan di sekolah dan terus semuanya kalian ikuti, kita semua berjalan lancar, insya Allah kedepannya seluruhnya akan masuk kembali. Antusiasnya luar biasa Pak, luar biasa, sangat luar biasa. Beda dengan PJJ ya. Kalau PJJ kan udah hampir 2 tahun ini kita berjalan, anak lesu segala macam, tapi pada saat udah masuk ke sekolah luar biasa antusiasnya. Iya. Seperti itu Pak. Ya, jika tadi kan kita bertanya tentang mengenai masalah respon dari anak didik ya Pak ya, attitude atau sikapnya. Betul. Bagaimana respon atau sikap dari orang tua saat ketika tatap muka terkait saran pendapat ke sekolah itu seperti apa Pak? Oke. Alhamdulillah untuk orang tua pun menyambut baik dengan diadakannya PTM ini, sangat menyambut baik, sangat mendukung dengan kegiatan PTM ini. Bahkan orang tua dengan sukarela, memang kan aturannya harus diantar ya anaknya, dan bahkan orang tua dengan sangat senangnya mengantarkan anak-anaknya ke sekolah sampai depan gerbang, sampai anaknya masuk terus pulang. Setelah pulang sekolah mereka dijemput kembali dengan sama orang tuanya. Itu merupakan sebuah kalau saya bilang itu adalah antusiasme dari orang tua, mendukung sekali dengan PTM ini Pak. Karena kan mungkin orang tua dengan kegiatan pekerjaan di rumah, dengan kesibukannya di rumah, di pekerjaannya sulit mengontrol anak-anak di rumah. Tapi kalau di sekolah kan memang sudah dipantau oleh guru, diajarin oleh guru, jadi orang tua tidak khawatir. Malah bahkan sangat mendukung sekali PTM ini Pak. Bahkan berharap dari beberapa orang tua berharap ini tetap berlanjut. Ya. Pak, bolehkah kita selaku awak media untuk mengambil video di mana letak kepada anak-anak didik saat ketika mengikuti proses belajar mengajar untuk di hari ini? Kebetulan anak-anaknya udah pulang nih. Iya. Anak-anaknya barusan beberapa menit yang lalu pulang. Tapi kalau mau melihat ruangannya monggo silakan. Iya. Ruang kelasnya ya. Namun Bapak harus arahkan ya Pak ya, boleh, menjelaskan siap. secara rinci Siap. agar supaya kita dapat bisa sampaikan ke masyarakat dan juga bisa diketahui oleh pemerintah di dalam bentuk untuk tatap muka ini berjalan dengan aman Pak. Seperti itu, sesuai dengan harapan dari orang tua murid dan juga pemerintah itu sendiri. Iya. Satu lagi Pak, pertanyaan terakhir Pak. Harapan Bapak mewakili dari orang tua murid maupun dari pemerhati pendidikan seperti apa Pak ke pemerintah Pak? Oke, harapannya nggak muluk-muluk untuk saat ini. Semoga PTM ini, kegiatan PTM ini terus berlangsung, berjalan aman, tidak ada lagi setelah ini pemberhentian sekolah lagi. Jadi terus berlanjut PTM. Yang tadinya 50% mungkin nanti berkembang 75% kehadiran siswanya, bahkan bisa 100%. Seperti itu Pak. Harapan kami sih, harapan saya pribadi seperti itu. Nggak usah muluk-muluk dulu. Yang penting anak-anak sudah bisa di sekolah. Seperti ini saya sudah bersyukur banget karena kita bisa langsung melihat ekspresi kegembiraan anak-anak pada saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Gitu. Ya. Seperti itu sih Pak, nggak terlalu muluk-muluk. Baik Bapak, terima kasih atas keterangan informasi yang dapat bisa disuguhkan di tengah-tengah publik selaku konsumsi publik pemberitaan. Semoga bermanfaat, sukses selalu untuk Bapak dan selalu sehat menyertai Bapak beserta dengan rekan-rekan Dinas Pendidikan. Siap. Ya, Bapak sekali lagi banyak terima kasih Bapak. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.